anak-anak kelas 4, apa kabar kalian pagi hari ini? Semuanya semangat? Harus dong, harus semangat ya. Oke, anak-anak kelas 4, berjumpa lagi di channel pembelajaran Ibu Elsa Mary untuk pagi hari ini di muatan pembelajaran IPS ya. Nah, oke anak-anak kelas 4, pagi hari ini untuk pelajaran IPS kita masuk dalam buku tematik 4D, berbagai pekerjaan. Nah, untuk pagi hari ini ya, untuk pagi hari ini kita masuk dalam pembelajaran 5 di halaman 25 tentang mencari informasi kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar ya. Nah, anak-anak kelas 4 di buku 4D ini berbicara dengan pekerjaan. Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari dengan berbagai pekerjaan sesuai dengan kondisi alam ya, sesuai dengan kondisi alam. Misalnya di pantai itu orang banyak bekerja sebagai apa. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai kelapa ya. Oke, di bukumu itu kemarin tentang kelapa sebagai pohon kehidupan. Kenapa kelapa disebut sebagai pohon kehidupan anak-anak? Karena kelapa itu banyak manfaatnya. Mulai dari akar sampai daun itu ada manfaatnya, makanya disebut sebagai pohon kehidupan. Nah, di bukumu halaman 5 kemarin, di situ ada tahapan cara membuat minyak kelapa. Nah, dalam tahapan membuat minyak kelapa ini ada beberapa pekerjaan yang dilibatkan ya, dari petani kelapa, kemudian orang yang bekerja di pabrik kelapa, kemudian pokoknya banyak ya pekerjaan yang dilibatkan dalam tahapan pembuatan minyak kelapa. Nah, oke, anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Apa kalian masih ingat pelajaran kita di kelas 3 kemarin tentang pekerjaan ya? Orang melakukan pekerjaan itu tentu ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Di PKN kemarin Ibu sudah jelaskan sedikit mengenai pekerjaan ya. Nah, anak-anak kelas 4, coba perhatikan, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pastinya orang bekerja itu melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Sama Ibu kemarin sudah ceritakan bahwa orang tua kita itu bekerja mungkin untuk membiayai sekolah kita, berarti itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya ya. Coba perhatikan. Nah, kegiatan ekonomi ini dibedakan menjadi 3 kegiatan pokok. Kalian sudah tahu, ingat nggak pelajaran di kelas 3 kemarin? Kegiatan pokok dalam kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalian sudah tahu masing-masing pengertian dari ini. Kalau produksi itu orang yang menghasilkan bahan atau apa yang diperlukan. Kemudian distribusi itu adalah orang yang menyalurkan ya. Kemudian ada kegiatan konsumsi. Konsumsi itu adalah orang yang membeli dan mengkonsumsi. Nah, coba perhatikan siapa yang melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Misalnya tadi Ibu katakan produksi, berarti itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh produsen ya. Kegiatan yang dilakukan oleh produsen. Kemudian kalau distribusi itu adalah orang yang menyalurkan barang yang dihasilkan oleh produsen, berarti distribusi ini mengambil barang dari produsen kemudian menyalurkan kepada konsumsi. Nah, menurut kalian penjual itu adalah apa? Penjual itu termasuk dalam distribusi ya, melakukan kegiatan distribusi, berarti mereka masuk dalam distributor ya, menyalurkan barang. Dia pengantara antara produsen dan konsumsi, mengambil barang pada produsen, kemudian dia menjual. Nah, dia menjual kepada siapa? Tentunya kepada konsumsi. Konsumsi itu adalah konsumen, pemakai ya. Kegiatan konsumsi dilakukan oleh konsumen, orang yang memakai barang yang dijual oleh distribusi atau distributor. Oke, sudah bisa bedakan 3 kegiatan ini, distribusi, produksi, kemudian konsumsi. Distribusi menghasilkan barang, kalau distribusi itu menyalurkan barang, kemudian
konsumsi itu adalah orang yang memakai barang ya, bukan memakai narkoba ya, jangan diartikan seperti itu. Nah, kemudian coba perhatikan di bukumu halaman 25, dalam suatu pekerjaannya itu ada keterkaitan masing-masing. Suatu kegiatan ekonomi itu terkait dengan pekerjaan tertentu, jadi ada kaitan masing-masing. Pekerjaan itu ada kaitannya. Misalnya di sekitarmu ada kegiatan berupa rumah makan ya. Di rumah makan itu ada beberapa jenis kegiatan pekerjaan ya. Misalnya ada yang memasak makanan, ada yang mengantarkan kepada konsumsi. Orang yang memasak, ini contoh ya, ini adalah contoh sederhananya. Orang yang memasak itu berarti termasuk dalam produksi atau produsen, dia melakukan kegiatan produksi, berarti dia disebut sebagai produsen. Kemudian orang yang mengantarkan itu berarti dia disebut sebagai produsen ya, produsen atau distributor ya, dia melakukan kegiatan distribusi. Orang itu disebut sebagai distributor. Orangnya, kalau produksi tadi orangnya itu disebut sebagai produsen. Kalau distribusi, orangnya atau orang yang melakukan itu disebut sebagai distributor. Kemudian kalau konsumsi, orang yang mengkonsumsi itu disebut sebagai konsumen ya. Produsen orangnya, kemudian distributor orangnya juga, konsumen orangnya. Kalau kegiatannya itu ada 3, produksi, distributor, dan konsumsi. Oke? Nah, dengan demikian jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi di rumah makan antara lain pelayan, kasir, juru masak, dan koki. Jadi dalam suatu kegiatan ekonomi, misalnya rumah makan itu ada beberapa pekerjaan yang dilibatkan. Oke, coba buka buku halaman 26. Di situ ada kegiatan ekonomi ya, kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Misalnya petani pisang, itu disebut sebagai produsen, dia menanam pisang ya, dia adalah produsen ya. Kemudian ada tengkulak. Tengkulak itu adalah orang yang mengantarkan barang atau mengambil pisang pada produsen, kemudian dibawa ke penjual dan sebagainya ya. Kemudian ada konsumen ya, konsumen, pedagang menjual pisang ke pembeli. Jadi konsumen di sini adalah pembeli, orang yang membeli pisang dan mungkin mengkonsumsi, menjadikan dia sebagai bahan makanan. Jadi dalam suatu kegiatan ekonomi itu ada beberapa pekerjaan yang dilibatkan ya. Contohnya di sini cuma satu itunya ya, misalnya pisang, tapi ada beberapa pekerjaan yang dilibatkan dari petani pisang, kemudian tengkulak, kemudian pedagang ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk pagi hari ini anak-anak kelas 4, Ibu akan berikan tugas sama kalian. Coba amati lingkungan sekitarmu ya. Amati lingkungan sekitarmu dalam suatu kegiatan ekonomi ya. Dalam suatu kegiatan ekonomi, coba perhatikan kamu lihat kegiatan ekonomi apa yang ada, baru kamu ceritakan di situ jenis pekerjaan apa saja yang dilibatkan dalam kegiatan ekonomi tersebut. Jadi kamu jelaskan tempat kegiatan ekonomi seperti apa. Misalnya contohnya di tabel itu adalah restoran. Nah, di restoran jenis pekerjaan yang dilibatkan itu ada juru masak, kasir, dan pelayan. Nah, seperti itu. Nah, untuk hari ini itu tugasmu, kerjakan di buku tugasmu. Oke, anak-anak kelas 4, sekian dari Ibu untuk pagi hari ini. Kiranya pelajaran yang Ibu berikan pada pagi hari ini boleh kalian pahami dan boleh dimengerti ya. Nah, kalau belum terlalu paham, silakan dinonton videonya atau buka bukunya, pelajari kembali. Oke, Ibu minta maaf untuk pagi hari ini, Ibu agak terlambat memberikan video kepada kalian karena pagi ini ada kesibukan sedikit ya. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan di rumah ya. Dadah.